Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu. Di sini, iya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, yang bertugas berdoa dulu, silakan Bapak Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Saya, Ibu Bu. Aminah. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Siti Aminah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan dari menampilkan screen dulu. Belum terlihat, Bu. Sudah belum? Oh, Iya, sudah, Pak? ini baru Bu? terlihat, Bu. Baru Oke. terbuka, Bu. Di sini saya akan menguraikan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, sedikit uraian dari saya ya Bapak Ibu. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 prinsip. Yang pertama ada sederhana dan inovatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan. Yang selanjutnya mengoptimalkan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, dan operasional dan aplikatif. Yang terakhir adaptif dan fleksibel. Jadi 7 prinsip itu yang pertama sederhana dan inovatif itu maksudnya itu harus dipahami oleh penyusunan itu harus dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna dan pembaca. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Ini maksudnya harus memuat pembelajaran yang sangat mendasar atau penting ya, harus memuat kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, kesinambungan antar fase dan arti tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtun, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah diterapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. 3 aspek tersebut itu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu terhadap kognitif yang dalamnya itu pengetahuan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dan yang kedua itu serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metode kognitif. Selanjutnya, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu merdeka belajar. Merdeka belajar itu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang keduanya itu memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual, mengoptimalkan peran dan berkompetisi guru dalam merumuskan, merencanakan, dan pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu operasional dan aplikatif. Maksudnya memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat
menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik pada mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevan antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, itu tadi uraian sedikit dari prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu ada 7 ya, Bapak Ibu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu dipersilakan apa mau ingin menambahkan dari uraian saya tadi, materi saya tadi, silakan Bapak Ibu. Pak Mis, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ruby atas waktunya yang sudah diberikan. Ini Bu Ruby, yang saya tanyakan, apa fungsi penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu, Bu Ruby? Iya, apa fungsi penyusunan ya, itu berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran serta keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, terarah, dan terukur, Bapak. Itu mengarahkan guru supaya cara penerapannya itu pembelajarannya supaya terarah dan terukur hasilnya nantinya. Seperti itu. Oke. Itulah tadi ya. Apa ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Kalau misalkan ada, ya monggo, dipersilahkan. Ya. Itulah tadi uraian dari saya, Bapak Ibu. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7, sederhana dan informatif, esensial dan konseptual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Itulah. Sebelum saya, Bapak Ibu tidak ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Apa Bu Harnani, Bu Sri Harnani boleh memimpin doa untuk penutupan hari ini? Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup belajar disampaikan oleh Ibu Rubia tadi akan bisa kita pahami, akan bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Bu Sri Harnani. Nah, itulah tadi uraian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.